Kata hantu sejatinya menakutkan. Siapa yang tidak bergidik ketika mendengar bahkan pernah melihat pocong, kuntilanak, genderuwo, bahkan wewe gombel yang kisahnya sempat diangkat menjadi film pendek oleh sutradara ternama Joko Anwar berjudul A Mother's Love itu. Akan tetapi ketika kata hantu itu dilekatkan dengan kata BUMN, maka bagi kita kesan menakutkan itu serta merta hilang, bahkan berganti menjadi memalukan tanpa kelucuan. Iya, ada kelucuan yang memang memalukan, tetapi ada peristiwa memalukan yang jauh dari kata kelucuan. Salah satunya soal BUMN ini, BUMN hantu. Adalah pernyataan dari staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Arya Sinulinga yang kembali memantik soal BUMN hantu ini. Dalam telekonferensi pada Jumat kemarin, 5 Juni 2020, Arya mengatakan bahwa banyak BUMN yang keberadaannya tak berguna untuk publik. Bahkan ada yang tidak tahu kantornya berlokasi di mana. Salah satunya yaitu PT Ikhlas. Inilah contoh dari BUMN hantu itu. Ada BUMN sudah nggak ada untungnya, habis itu nggak berguna untuk publik. Saya kasih contoh Merpati. Sampai hari ini masih ada karena memang kita nggak bisa bubarkan. Sama halnya Ikhlas, itu tidak tahu di mana kantornya, kata Arya. Jadi BUMN yang dimaksud adalah yang lokasi kantornya tidak tahu keberadaannya. Menakutkan? Tentu saja tidak. Namun perlu segera diatasi, dibasmi jika perlu. Sebenarnya jika ditarik ke belakang, maka isu BUMN dan hantu ini juga pernah gempar pada Desember 2019 berkaitan dengan PT Garuda Indonesia. Kala itu, waktu Menteri BUMN Erick Thohir sedang giat bersih-bersih, Ketua Komisi 6 DPR Faisal Reza menyebut perusahaan Garuda Indonesia banyak hantu. Faisal bahkan menduga Dirut Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askara sebagai salah satu hantu itu. Setelah itu memang Askara pada akhirnya diganti. Jika yang pertama, hantu itu adalah soal keberadaan, maka yang ini hantunya dikatakan adalah berbentuk manusia. Entah apa yang dimaksud oleh Faisal. Akan tetapi, memang banyak hal kontroversi yang akhirnya menyertai Askara. Terakhir soal penyeludupan Harley Davidson. Lantas, apa strategi Erick Thohir untuk membasmi hantu BUMN? Tentu saja, hantu dalam berbagai bentuk ini tidak mudah untuk diatasi. Tetapi syukur pemerintah Jokowi saat ini memiliki Erick Thohir. Seperti sang pemburu hantu Edward Warren dalam film The Conjuring, Thohir perlahan namun pasti mulai membersihkan hantu-hantu ini. Tidaklah mudah karena Erick sendiri mengaku pernah diancam karena tindakannya ini. Bukanlah rahasia lagi bahwa banyak hantu yang berkepentingan dalam perusahaan berplat merah ini. Diusik maka tentu saja akan berontak. Apalagi jika ada yang sudah kadung kerasukan hantu itu. Karena itu, seperti Warren The Conjuring, maka bukan saja diperlukan keberanian dari Thohir, tetapi juga soal strategi yang tepat untuk melakukannya. Cara Erick hingga saat ini cukup taktis. Di hadapan publik, Erick mengatakan bahwa BUMN di negeri kita ini memang banyak yang tidak sehat. Catatan pemerintah menunjukkan bahwa dari 142 BUMN yang ada, hanya 30% yang menjanjikan dan 10% diantaranya sakit dan 20% diantaranya masih sulit bernapas. PT Ikhlas tentu saja salah satu diantaranya. Meski dikatakan adalah BUMN hantu, akan tetapi catatan di media menunjukkan bahwa PT Ikhlas adalah BUMN yang memang sudah sekarat. Dikutip dari laman resmi Kementerian BUMN, PT Ikhlas bergerak di bidang pembuatan kemasan gelas, khususnya botol. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 29 Oktober 1956. Namun saat ini telah merugi hingga hampir 100 miliar rupiah. Industri gelas yang dilakukan PT Ikhlas sudah mengalami keterpurukan berat padat dan sudah tak lagi berproduksi sejak tahun 2015. Karyawan PT Ikhlas dikatakan sudah di PHK dan bahkan aset mereka sudah bermasalah. Oleh karena itu, memang secara bentuk sudah hampir tidak ada. Inilah yang mungkin menjadi alasan sehingga pihak Kementerian BUMN menyebutnya sebagai BUMN hantu. Dari contoh faktual yang menyedihkan inilah,
Erick Thohir telah berencana untuk menggabungkan beberapa BUMN dengan target dari 142 BUMN menjadi hanya 100 BUMN. Harapannya, dengan mengurangi perusahaan plat merah, maka tujuan untuk membuat BUMN yang lebih ramping dan efektif dapat tercapai. Jika sudah ramping, maka diharapkan BUMN ideal yang mampu menumbuhkan aset tetapi dapat menjalankan kewajiban publik perlahan-lahan akan segera terwujud. Salah satu yang mengganjal hanyalah kewenangannya sekarang. Pada Desember 2019 lalu, Erick pun menyentil bahwa pihaknya tengah menunggu peraturan presiden atau PP mengenai perluasan hak kementerian BUMN agar juga bisa melakukan merger atau melikuidasi perusahaan-perusahaan dengan kinerja yang kurang mentereng. Jika rencana ini dapat berjalan mulus, maka restrukturisasi dalam likuidasi BUMN yang tidak sehat dan bahkan berhantu itu dapat segera dilakukan. Semoga saja.